bersama. Senang sekali saya Angel bisa menemani Anda dalam diskusi acara hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting mengenai perlindungan anak dan tantangan yang dihadapi di era saat ini, terutama dalam lingkungan sosial. Itu saya sudah bersama dengan tamu Komisi Perlindungan Anak dari Komisioner di bidang data dan informasi, yaitu dengan Kak Fikri Zikirla SIKOM. Iya, selamat malam. Kak Hadian Rahmat, terima kasih sudah datang. Oke, baik. Untuk Kak Firly, penjelasan secara singkat mengenai apa itu KPAD dan juga tugas-tugas utama yang dilakukannya. Saya kasih gambaran singkat ya. Jadi KPAD ini adalah lembaga negara independen ya, atau kalau di pusat KPAI. Dia lembaga negara independen yang diberikan tugas dan kewenangan untuk pengawasan, memastikan bahwa anak-anak di Kota Bekasi terjamin haknya, terlindungi dari segala potensi bahaya gitu. Simpelnya, karena yang familiar hari ini kita musim pemilu ya, dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu ada KPU ya kan, yang menyelenggarakan pencoblosan. Nah, dalam proses penyelenggaraan itu juga ada pengawasan di Bawaslu. Nah, kalau KPAD dia secara sifat atau secara prinsipnya hampir sama kayak Bawaslu gitu, pengawasan. Ya kan, kalau dulu ada kasus Sambo ya kan, familiar dengan istilah Kompolnas gitu. Kalau kepolisian itu yang menyelenggarakan proses-proses perlindungan dan pengayomannya, nah pengawasan kepolisian secara kelembagaan namanya Kompolnas. Nah, KPAD itu seperti Kompolnas. Ya kurang lebih seperti itulah gitu gambaran dan tugas-tugas kita gitu. Prinsipnya kerja-kerja pengawasan. Oke, baik. Tantangan yang dihadapi KPAD Kota Bekasi dalam isu perlindungan anak. Iya, tantangannya hampir semua kasus-kasus kekerasan anak yang hari ini terjadi ya. Hari ini terjadi itu berhulu dari maraknya penggunaan handphone, ya kan. Nah, kalau bicara tantangannya gitu kan, tantangannya itu hari ini bisa nggak kita mengelola, mengontrol bagaimana penggunaan handphone itu. Kita dalam perspektif sebagai orang tua ya gitu. Bagaimana hari ini anak-anak punya semacam pemahaman, memberikan satu pemahaman kepada anak-anak bahwa bermain handphone itu juga perlu ada ilmunya gitu, ada literasinya gitu. Nah, paling enggak orang tua itu memahami itu dulu gitu. Jangan sampai beberapa kali kita melakukan sosialisasi, sesimpel kita tanya siapa di antara ibu bapak ini yang paham tahu password HP anaknya, nggak tahu. Nah, itu kan problem gitu. Itu tantangan yang paling basic gitu. Karena kasus-kasus kekerasan itu biasanya terjadi akibat adanya kesalahan dalam pola asuh. Ya kan, itu tantangan. Terus yang kedua, tren angka kekerasan seksual di Kota Bekasi lumayan tinggi ya dari tahun ke tahun ya. Ini juga menjadi tantangan kita bahwa anak-anak kita atau adik-adik kita yang hari ini berganti dari fase anak-anak ke fase remaja, di situ ada fase pubertas gitu kan. Fase-fase itu juga harus kita berikan satu pemahaman gitu. Biasanya kita berikan satu pandangan bahwa ada wilayah-wilayah tubuh yang itu sensitif, itu tidak bisa diakses oleh siapapun gitu. Nah, paling tantangan-tantangan itu gitu. Kita harus door to door lah istilahnya gitu. Kita harus terjun ke bawah, harus menyisir setiap kelurahan, menyampaikan ke semua elemen masyarakat gitu bahwa hari ini isu-isu ini harus kita sikapi bersama dengan serius gitu. Nggak bisa kita anggap remeh. Kalau dulu ada orang cium-cium, pegang-pegang segala macam dianggap biasa, kan hari ini kita kasih pemahaman gitu bahwa potensi kekerasan seksual itu terjadi awal dari situ gitu. Paling kurang lebih itulah tantangan-tantangan yang hari ini kita hadapin. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, apakah ada kasus atau isu tertentu yang menjadi fokus utama KPAD, misalnya meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pada anak atau kasus perundungan pada anak? Iya, kalau based on data hari ini tren-tren itu ya, tren bullying, ya kan, tren kasus kekerasan seksual di anak-anak itu ya. Nah, kasus kekerasan seksual ini maksudnya gini ya. Kalau antar anak sama anak ini relatif nggak begitu banyak ya, tapi kita banyak menemukan
orang-orang terdekat dalam hal ini dalam arti gini, kayak eh, ayah sambung dengan anak sambungnya gitu. Terus ada apa namanya masyarakat sekitar, artinya kakek-kakek parubaya misalnya mencabuli anak. Nah paling yang kayak gitu tuh yang hari ini banyak kita temukan dari apa berbasis data ya. Nah terkait dengan fenomena lain perundungan, nah ini juga menjadi satu bentuk fenomena nih, fenomena yang hari ini banyak bermunculan gitu. Makanya kita beberapa waktu ini kita lumayan sering roadshow ke sekolah-sekolah memberikan pemahaman, menyelami dunia mereka, kita kasih tahu bahwa potensi bully itu awalnya dari sini loh. Walaupun bully itu sebetulnya nggak bisa serta merta kita judge itu bully gitu. Bully itu harus diukur, ya kan. Bully itu harus melalui asesmen awal, ya kan. Nggak bisa kita cuman katain itu terus kita anggap itu sebagai bully, nggak bisa. Tapi minimal hari ini kita kasih gambaran kepada adik-adik di sekolah bahwa potensi bully prinsipnya seperti ini loh gitu, ya kan. Prinsipnya seperti ini dan potensi-potensi seperti ini gitu. Seperti panggil-panggilan nama bapak itu kan biasanya familiar tuh di sekolah tuh. Nah itu potensi bully, ya kan. Kurang lebih seperti itulah gitu kalau based on data, ya kan, antara bullying dengan kekerasan seksual itu. Untuk Kak Hadian, apa bentuk kerjasama yang dilakukan KPAD Kota Bekasi untuk mensejahterakan anak? Oke, terima kasih Angel. Jadi gini, tadi yang udah disampaikan oleh Kak Firly, cara KPAD ini satu lembaga daerah yang independen mengawasi. Lalu tentunya KPAD juga bukan superpower. KPAD nggak bisa hadir sendiri. Kami perlu banyak sinergi dengan yang lain. Sinergi di sini tentu semua lini ya, baik orang tua, masyarakat, guru, dan yang lain-lain. Bicara mensejahterakan anak yang sejahtera ini kan memang cita-cita kita semua ya. Tapi kita dihadapkan dengan banyak tantangan seperti yang tadi Bang Firly sampaikan. Nah, KPAD melakukan sinergitas dengan lembaga sekolah, lembaga pendidikan ya, lalu rumah-rumah agama, rumah-rumah ibadah gitu ya, tempat-tempat ibadah. Bagaimana menghadirkan tempat-tempat yang nyaman nih untuk anak-anak kita. Kita sering bicara begini, di sekolah ada guru, di rumah ada orang tua, di tempat ibadah ada pemuka agama, di antara itu ada siapa? Banyak zona-zona kosong yang kadang-kadang abai, hilang. Tentu disitulah kita menjahit. Jadi sinergitas KPAD tentu dengan semua lini. Ini dari mulai masyarakat, bahkan penegak hukum, dan semuanya, semua lini kita masuk. Tujuannya ya tadi untuk mensejahterakan anak. Apa aja sinergitasnya? Di sekolah tentu kita melakukan sosialisasi, dan tidak hanya kepada anak. Di sekolah kami melakukan sosialisasi juga kepada warga sekolah ya, karyawan sekolah, kepada guru, kepada wali murid. Di rumah ibadah juga kami melakukan sosialisasi kepada pemuka agamanya, kepada jamaatnya. Di masyarakat juga kami sering juga ke balai-balai RT, balai-balai RW, karena terkait kenyamanan anak untuk akhirnya bertumbuh di Kota Bekasi itu bukan peran KPAD sendiri, tapi peran semua lini, semua sektor di sini harus punya satu suara, harus punya satu tarikan nafas untuk bagaimana mengantar anak-anak kita yang hari ini anak-anak, nantinya menjadi tumbuh dewasa, nantinya mengisi kebijakan posisi-posisi pengambil kebijakan di eranya begitu. Jadi sinergitas kami ke seluruh lini sendi kehidupan gitu. Sedikit nih tambahin nih, perubahan perspektif Undang-Undang 23 tahun 2002 ke Undang-Undang 35 tahun 2014 itu salah satunya spiritnya gini, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas gitu. Iya, bahwa tanggung jawab moral ya kan, secara moral itu untuk memastikan anak itu terjamin terlindungi, terpenuhi haknya, itu sebetulnya tanggung jawab bersama gitu, dan itu adalah mandat dari undang-undang. Perubahan itu basicnya itu gitu, dan ada beberapa lagi kan terkait dengan penambahan konsekuensi hukuman dan lain-lain, tapi spiritnya itu gitu, perubahan undang-undang itu spiritnya itu gitu. Dan terakhir, sebagai bahan edukasi kita, bagaimana prosedur pelaporan jika kita menemukan kasus kekerasan pada anak, dan apakah ada undang-undang yang mengatur untuk perlindungan bagi pelapor dan korban dari kasus-kasus tersebut? Iya.
Pertama bicara alur ya. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, kita punya banyak kontak hotline, nanti kita tulislah di sini ya kontak hotline-nya ya untuk bahan sosialisasi ke teman-teman. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya memang sekiranya diperlukan untuk penanganan cepat, ya kan, nah bisa kita yang jemput bola ke sana. Nah, kita juga lumayan sering tuh kita datang ke masyarakat gitu kan untuk menjemput bola. Nah, kalau misalnya memang mau lebih komprehensif ya, kita punya jadwal minggon lah istilahnya kalau dalam tradisi di daerah tuh ya. Setiap hari Rabu masyarakat Kota Bekasi bisa datang ke gedung Pemkot lantai 5. Nah, di situ kita membuka layanan psikolog klinis gratis dan konsultasi pendampingan hukum gratis. Dan kalau misalnya memang diperlukan, kita langsung arahkan para pelapor-pelapor yang berkaitan dengan kekerasan seksual untuk melakukan visum di RSUD secara gratis yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, itu salah satu. Nah, terkait dengan perlindungan korban ya, perlindungan korban ataupun perlindungan pelapor ya, balik lagi gitu. Banyak regulasi, banyak undang-undang yang menjamin itu gitu, ya kan, bahwa pelapor ini harus dijamin. Bahkan kalau misalnya memang sudah se-crowded itu gitu, kita memfasilitasi rumah aman gitu. Rumah aman ini adalah rumah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang-orang yang dikehendaki tahu. Saking rahasianya gitu, bahkan internal di kelembagaan-kelembagaan itu sendiri pun tidak tahu gitu. Nah, segitunya kami menjamin keselamatan orang yang dalam konflik, entah konflik dalam di keluarga ataupun dimanapun gitu. Kalau memang kita lihat itu diperlukan gitu, kita punya rumah aman namanya gitu. Nambahin dikit kali Bang. Mangga Bang Dokter. Pertama, kesekian setelah tadi pertama, kedua, ketiganya udah oleh Bang Firly terkait mau lapor dan bla bla bla, jangan ragu. Itu dulu, jangan ragu, jangan takut, karena kan tadi tahapan mau melapor ini sebenarnya bukan tentang kemana, bukan tentang bagaimana ngelapor dan bla bla bla, tapi tentang kekhawatiran, keraguan. Jadi kalau podcast ini adalah sebuah tempat, sebuah sarana untuk kami bisa dan mampu menyebarluaskan peran KPAD, salah satu yang kami himbau juga terkait pelaporan ini, jangan ragu dan jangan takut. Kadang-kadang untuk melangkah melapor ini bukan kemana dan apanya, tapi kadang-kadang takut dan ragunya. Apa yang tadi disampaikan Bang Firly tentang kerahasiaan, rumah aman dan bla bla bla, itu semua menjadi fasilitas seluruh warga Kota Bekasi. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran, mampu untuk bukan sekedar tapi nggak takut, nggak ragu untuk melapor. Terima kasih untuk Kak Firly dan Kak Hadian atas edukatif dan informatif hari ini. Oke. Sampai jumpa di titik temu episode berikutnya. Sampai jumpa. Baik. Thank you. Thank you.